Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar, dia menyalahi perintah Allah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang. Bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawan-kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat dari beliau, yaitu Gus Baha. Di sini ada statement salah satu Ustadz Wahabi, kawanku. Katanya ngingut jigot hukumnya itu wajib. Ngingut jigot, saudara ya. Mari kita simak saja videonya singkat dari Gus Baha yang mungkin meluruskan, kawan ya. Maka dari itu mohon simak videonya sampai akhir selesai biar kita tidak salah paham mensikapi apa yang disampaikan daripada beliau, yaitu Gus Baha. Mari kita simak videonya. Let's go. Nggak berjenggot jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, wa'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa'arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahbu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu menyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Mengantum perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak. Atau dulu gak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka, karena itu syiar dari syiar agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW. Dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan. Dia nggak berjenggot. Karena perempuan nggak berjenggot. Kalau berkumis ada, jenggot nggak ada. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar, dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Tetapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali, karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara, ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang, belum tidak pakai sunnah Rasul, karena kiainya tidak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka tidak ngerti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang.
Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, payah biar ada tambahnya. Itu lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya mengikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal apa dari 3 juz. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudroku kullu layudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran tuh unik. Anak-anak itu bisa lanya 2 juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu udah hafal. Karena ketika menghafalkan tuh udah kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa, buka kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa dia karena dia surah kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya tuh tahlil jejer santrinya bapak, dia tahlil kulhu, saya tahlil kulhu, itu juz 30, kayak apal 30 aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayanya mau kulhu kayak wes hafal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh gak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda ya. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk la nadri ma yuftamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya husnul khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas ya tak saboyong. Karena pondok saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, tak kena keramat, santri sembeling dilalap boyong, tapi cukuman boyong. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai kriteria fikih tadi pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdoliyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron.
Tapi kenapa guru-guru kita, Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus-Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum siron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asyadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzaharu ghairukum bima'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah sifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau toat harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau toat harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal, apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa, Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya nggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita harus bersikap nggak jelas. Jangan sesuatunya nggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborasi karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan kalau saya harus ulil haqqo walau kana murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk Abdul Khalqi tentu termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun yang jelas toh. Oke kawanku, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh daripada mengkaji kajian dari beliau yaitu Gus Baha. Walaupun kita lewat YouTube, mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau kawan-kawan ya. Mungkin begitu kawanku. Mungkin begitu saja di sini pengajian singkatnya, kita 10 menit sudah menemani Anda semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya kawan ya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini kawanku. Mungkin begitu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.